Oke, ketemu lagi ya di channelnya Mr. Ellis ini. Dan sekarang ini kita di season cerita eh, tentang masalah misteri ya. Namun ini adalah bisa dijadikan sejarah ataupun cerita rakyat, tapi memang faktanya ada beberapa kejadian dan memang ini ada juga yang bisa dan mengalaminya seperti itu. Ya, sebagaimana kalau di kalau di suku Sunda itu nggak jauh dengan istilah Prabu Siliwangi ya. Yang mana Prabu Siliwangi ini adalah merupakan yang terkenal itu tokoh ya, seorang raja yang mana bijaksana dan sakti mandraguna ya. Nah, sebelum ke Prabu Siliwangi, kita ceritakan dulu asal muasalnya dan siapa gurunya ya, Bu ya. Yang mana di suku Sunda ini ya, yang terkenal itu dengan tokoh yang namanya Dang Hyang Dinata. Zaman dahulu, saat langit masih bening dan suara angin masih bisa didengar dengan hati, hiduplah seorang petapa sakti yang bernama Dang Hyang Dinata. Dia bukan orang biasa. Orang-orang menyebutnya Resi Kabut. Munculannya selalu disertai kabut tipis dan bau harum daun hutan. Konon, Dinata lahir dari bunga teratai putih yang mekar di atas telaga sunyi di tengah hutan lebat. Di malam kelahirannya, bulan penuh bersinar terang, burung-burung diam, dan waktu terasa berhenti. Seekor kijang putih menemukan bayi mungil itu dan merawatnya di bawah pohon besar bernama Ki Bungur Tua. Tumbuh di alam, ia belajar dari air yang mengalir, angin yang berbisik, dan daun yang gugur. Ia tak pernah marah, tak pernah sombong, dan selalu tersenyum meski sendirian. Ketika Dinata menginjak usia muda, ia bertapa di dalam gua ya, yang mana tepatnya di Gua Letik ya, di wilayah di belakang kalau sekarang itu Cikuray ya, Cikuray Garut ya. Nah, tempat sunyi Gua Letik itu tempat sunyi yang konon katanya ya bisa mendengar suara bumi. Selama bertahun-tahun ia tak berbicara, hanya duduk dan mendengarkan. Setelah lama berdiam, ia mendapatkan ilmu hening, ilmu yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar damai. Dengan ilmu itu, Resi Dinata bisa memanggil hujan dengan lagu, menenangkan hewan buas dengan senyum, melihat isi hati orang tanpa bertanya. Pertemuan dengan pangeran muda yang tersesat. Sang pangeran, ia bingung dan lelah hingga akhirnya menemukan Resi Dinata duduk di bawah pohon. "Wahai orang tua bijak," kata sang pangeran, "aku mencari rusa tapi tak kutemukan." Resi Dinata tersenyum. Ia berkata, "Kadang yang kita kejar bukan untuk ditangkap, tapi untuk menyadarkan kita agar berhenti berlari dari diri sendiri." Pemuda itu pun diam. Kata-kata itu menyentuh hati. Ia pun tinggal bersama Resi Dinata selama beberapa purnama. Ia belajar ilmu kepemimpinan, pengendalian diri, dan rasa hormat kepada alam. Dari sinilah pemuda menjadi Prabu Siliwangi yang bijaksana dan dicintai oleh rakyat.
Ketika Resi Dinata merasa waktunya hampir habis, ia pergi ke puncak. Ia pergi ke puncak gunung paling tinggi. Di sana ia duduk menghadap matahari terbit dan berkata, "Bumi tempatku belajar, langit tempatku kembali. Bila kalian rindu padaku, carilah aku di alam sunyi." Tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut putih dan menghilang bersama angin pagi. Yang tersisa hanyalah tongkat bambu dan daun lontar bertuliskan petua. Sing saha nu sepi hatena moal kabagean dipikasieuna. Siapa yang hatinya tenang tak akan dikuasai rasa takut. Sejak hari itu, banyak orang datang ke gunung dan hutan untuk merenungkan diri, betapa dan belajar dari alam, berharap bertemu resi dalam mimpi atau bisikan angin. Nama Resi Dang Hyang Dinata pun hidup dalam ingatan sebagai guru sejati dari tanah Sunda yang penuh cinta dan kesaktian. Cerita awalnya itu diawali dulu dengan profil daripada Dang Hyang Resi Dinata ini ya.